Oke, di sini saya sudah memindahkan ke Word. Saya akan menjelaskan satu persatu dari tabel yang hasil dari SPSS tadi. Yang pertama itu adalah tabel model summary. Jadi adik-adik bisa lihat ya, ini tinggal dipindahkan saja ke Word. Saya langsung pindahkan. Cara pindahkannya itu seperti ini saja. Kita klik kanan, terus copy, terus pindahkan seperti biasa ke Word. Oke, lanjut. Jadi di tabel pertama ini model summary. Adik-adik bisa lihat yang saya beri tanda warna kuning, yaitu R square-nya. Jadi di sini nilainya dapatnya 0,743. Jadi R kuadratnya atau R square-nya itu 0,743 atau 74,3%. Jadi R square ini merupakan koefisien determinasi. Nah, di mana makna dari angka ini itu adik-adik bisa baca keterangannya di bawah. Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,743 yang dapat diartikan bahwa pengaruh variabel bebas, variabel X tadi atau promosi terhadap variabel terikat atau Y atau penjualan adalah sebesar 74,3%. Sedangkan sisanya 25,7% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar dari model. Nah, hal ini sejalan dengan materi kita sebelumnya yang kita menghitung secara manual ya, yang ini. Jadi nilainya sama, 0,743 atau 74,3%. Jadi sama cara menghitung manual dan hasil dari SPSS. Seperti itu. Selanjutnya tabel kedua itu tabel ANOVA. Ini tinggal saya sudah copy paste juga dari hasil SPSS tadi. Dan adik-adik silakan perhatikan yang saya beri tanda warna hijau dan tanda kuning. Kalau di dalam hasil SPSS itu untuk melihat apakah kita menguji hipotesis ya, apakah H0-nya diterima atau HA yang diterima, hipotesis alternatif yang diterima, maka yang dilihat adalah yang kuning ini, yang nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka yang diterima adalah HA-nya. Seperti itu ya. Jadi perhatikan kalau di tabel ini di ANOVA, yang adik-adik perhatikan itu di nilai signifikan. Kalau di sini nilainya lebih kecil dari 0,05, maka yang diterima adalah hipotesis alternatifnya atau HA diterima. Jadi di sini adik-adik bisa lihat dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi 0,006 itu lebih kecil dari 0,05, artinya HA diterima, di mana HA sendiri adalah ada pengaruh nyata signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat, atau ada pengaruh yang signifikan variabel promosi terhadap variabel penjualan. Namun jika adik-adik mungkin menganalisis dengan kasus yang lain, jika mendapati nilai signifikan yang di sini di kolom ini itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, atau bahasa lainnya adalah tidak ada pengaruh nyata signifikan variabel bebas terhadap variabel lain. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan yang warna hijau ini saya menunjukkan kalau misalnya yang kita jadikan kriteria penerimaan itu adalah kita membandingkan F hitung dan F tabel. Sama seperti di pertemuan sebelumnya, kita membandingkan F hitung dan F tabel, di mana F hitungnya itu 17,367, sedangkan untuk F tabelnya sama seperti di pertemuan sebelumnya, yaitu 5,99. Karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka HA-nya diterima. Nah, kalau H diterima berarti ada pengaruh nyata atau signifikan antara variabel promosi terhadap variabel penjualan. Nah, nilai ini 17,367 itu sama dengan hasil hitungan kita di pertemuan sebelumnya untuk uji F ini 17,367. Gitu ya. Jadi sudah ada dua tabel yang kita jelaskan. Selanjutnya tabel ketiga atau tabel koefisien. Adik-adik silakan perhatikan yang saya beri tanda warna biru, hijau, dan kuning. Untuk yang saya beri tanda warna biru, biru muda, ini maknanya adalah nilai A dan nilai B dari model regresi sederhana, di mana model regresi sederhana atau persamaan sederhananya itu yaitu
Y sama dengan A tambah BX ditambah error. Yang mana A di sini itu adalah yang di baris konstan, yang ini 40,082. Jadi A-nya ini silakan ganti dengan 40,082, sedangkan yang menjadi B itu adalah yang ini, yang promosi 1,497. Silakan B-nya diganti dengan 1,97 X tambah error. Nah, jadi ini namanya persamaan regresi sederhana, di mana modelnya ini atau angkanya ini sama dengan perhitungan kita secara manual di pertemuan sebelumnya. Ini sama ya, Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497 X tambah error. Jadi sama nilainya, menghitung manual dan menggunakan SPSS. Nah, di mana maknanya untuk A-nya sendiri itu merupakan angka konstan dari kolom ini, unstandarisasi koefisien, di mana dalam kasus ini nilai A-nya itu sebesar 40,082. Maknanya adalah angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada promosi, tidak ada X, atau X ini sama dengan 0, atau perusahaan tersebut tidak melakukan promosi, maka nilai penjualannya tetap ada sebesar 40,082. Jadi kalau makna praktisnya, anggap kalau perusahaan tersebut tidak melakukan promosi, maka tetap ada nilai penjualannya. Seperti itu. Itu makna dari konstan. Sedangkan untuk B-nya sendiri, ini B kecil ya. Ini merupakan angka koefisien regresi, di mana kalau nilainya positif, maka hubungannya searah. Jika nilainya negatif, maka hubungannya berkebalikan atau berlawanan. Karena di sini kebetulan positif, jadi hubungannya searah, di mana nilainya sebesar 1,497. Maknanya adalah angka ini mengandung bahwa setiap penambahan satu nilai promosi, maka nilai penjualan akan meningkat sebesar 1,497. Jadi seperti itu cara pembacaannya untuk persamaan regresi sederhana dari yang saya beri tanda warna biru ini. Selanjutnya, dari tabel yang sama di tabel koefisien ini, adik-adik bisa perhatikan yang warna kuning. Ini merupakan nilai signifikan, di mana nilai signifikan ini digunakan untuk melihat atau menguji hipotesis. Apakah hipotesis 0 yang diterima atau hipotesis A yang diterima. Di mana kita melihat kriterianya adalah dengan melihat jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka hanya diterima. Jadi ini sama ya dengan yang tabel sebelumnya yang di bagian uji F. Jadi di nilai signifikansinya jika kecil dari 0,05, maka yang diterima adalah H-nya, yang artinya adalah ada pengaruh nyata signifikan variabel promosi tadi terhadap variabel terikat atau variabel penjualan. Jadi ini sama dengan penjelasan saya di tabel sebelumnya yang ini. Kalau misalnya ternyata nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima, bukan HA. Gitu ya. Terus selanjutnya adik-adik di sini bisa lihat juga yang saya beri tanda warna hijau, ini merupakan T hitungnya 4,167. Dimana kalau kita menggunakan perbandingan antara T hitung dan T tabel, jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka HA yang diterima. Namun sebaliknya jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 yang diterima. Seperti itu. Dimana nilai T hitung ini sama dengan perhitungan kita secara manual di pertemuan sebelumnya. Ini T hitung ya, 4,167. Ini sama 4,167. Jadi di perhitungan manual kita di pertemuan sebelumnya sudah benar karena sama dengan hasil analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Jadi sebagai kesimpulan dari hasil atau output SPSS itu ada 3 tabel yang biasa digunakan, yaitu pertama model summary. Model summary ini digunakan untuk melihat koefisien determinasi. Selanjutnya yang kedua adalah tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini untuk melihat nilai signifikansi, apakah nilai signifikansinya itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05.
Dan dari nilai signifikansi ini kita bisa mengambil keputusan apakah H0 yang diterima atau HA yang diterima. Seperti itu. Di tabel ANOVA juga kita bisa melihat F hitung. F hitung ini bisa juga kita bandingkan dengan F tabel. Apakah lebih besar atau lebih kecil. Tabel yang ketiga itu adalah tabel koefisien, di mana tabel koefisien ini kita bisa dari tabel ini kita bisa membuat persamaan regresi dengan menggunakan angka yang ada di sini, dan kita bisa melihat juga nilai signifikansi, dan di tabel ini kita juga bisa melihat nilai dari T hitung itu sendiri. Untuk kita bandingkan selanjutnya dengan T tabel atau nilai signifikansinya kita bandingkan dengan besarnya nilainya taruh signifikansi yaitu 0,05. Jadi seperti itu ya penjelasan untuk analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Jadi dengan menggunakan SPSS ini sebenarnya jauh lebih mudah, lalu jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara manual yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalnya masih bingung bagaimana cara analisisnya, karena ini merupakan berupa video, adik-adik tinggal mengulangnya saja langkah-langkahnya seperti tadi. Langkah-langkahnya juga masih sederhana, cuma klik beberapa item kemudian klik OK dan hasilnya keluar. Jadi tinggal dipindahkan saja ke Word, di copy paste, kemudian adik-adik melakukan pemaknaan dari angka-angka yang ada di output atau tabel dari hasil SPSS itu sendiri. Gitu ya. Semoga bisa dimengerti dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.